Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ukinasa Shali Januanti, mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Psikologi tahun 2020 dengan NIM 201080106. Kali ini saya akan membahas tentang wudhu. Apa sih pengertian wudhu? Atau apa sih yang kalian tahu dari wudhu itu? Nah, mari kita mulai pembahasan pertama. Wudhu merupakan kewajiban yang kita laksanakan sebelum melakukan sholat. Wudhu merupakan ibadah untuk mensucikan diri atau thaharah dari najis kecil, seperti buang air kecil, buang air besar, keluar udara dari anus, atau yang biasa kita sebut dengan kentut. Jika dikaitkan secara bahasa atau etimologi, artinya berarti bersih, bagus, dan elok. Salah satu contohnya adalah dasar hukum wudhu dari Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholatihi faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan lenganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Demikian pula dijelaskan tentang tata cara yang dilakukan adalah berasal dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Misalnya, langkah pertama adalah membaca basmalah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nasa'i, yang artinya berwudulah kalian dengan membaca basmalah. Langkah kedua adalah berniat ikhlas karena Allah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya semua pekerjaan itu disertai dengan niatnya. Demikian seterusnya sampai selesai dan diakhiri dengan membaca doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Materi selanjutnya adalah dasar niat wudhu menurut tuntunan Muhammadiyah. Menurut Majelis Tarjih dan Tasjid Muhammadiyah Yogyakarta, dalam buku Tuntunan Thaharah menyebutkan, wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang akan sholat diwajibkan berwudhu lebih dahulu. Tanpa wudhu, sholatnya tidak sah. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit dan dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur.
Lalu, apakah niat berwudu itu wajib? Niat wudu menurut tuntunan Muhammadiyah ketika berbicara masalah sholat menurut Majelis Tarjih dan Tasjid PP Muhammadiyah yang dilansir dalam muhammadiyah.or.id menyatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa niat dalam sholat 5 waktu itu wajib, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Umar ibnu Al-Khattab. Niat itu merupakan hal yang wajib kita laksanakan, yaitu innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya sahnya amal itu tergantung kepada niatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun tata caranya adalah dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta niat wudhu dalam hati untuk membersihkan hadas kecil karena Allah semata dan berharap dosa-dosa kita diampuni. Kemudian lakukan ibadah wudhu seperti biasa. Materi tersebut saya dapatkan dari blog Lazismu Gresik tentang niat wudhu menurut tuntunan Muhammadiyah. Dan materi selanjutnya adalah tata cara wudhu Rasulullah SAW. Dalam ayat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan 4 rukun wudhu yang disepakati para ulama, yaitu membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Namun, di samping ayat tersebut, dalam berbagai kesempatan Nabi SAW juga memberikan tambahan ritual yang dapat dikatakan menjadi salah satu sumber perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menghukumi praktik tambahan itu. Apakah yang dimaksud sebagai rukun yang wajib dilakukan atau sebagai keutamaan yang hukumnya sunnah? Di antara praktik lengkap wudhu Rasulullah SAW adalah kesaksian dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagai dijelaskan dalam hadis dari Humron bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta air wudhu, lalu ia membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Lalu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan menghembuskannya keluar. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Lalu membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali dan tangan kirinya pun begitu pula. Kemudian mengusap kepalanya. Lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali dan kaki kirinya pun begitu pula. Kemudian ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Husaimah, Ibnu Hibban, Abdur Razak, Adni, dan Daruqutni. Adapun praktik wudhu Rasulullah SAW berdasarkan kesaksian Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu sebagai berikut. Dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudhu Nabi SAW. Pertama, lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 2 kali. Kedua, lalu berkumur 3 kali dan menghirup air dengan hidung 3 kali. Ketiga, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Keempat, lalu membasuh kedua tangan kanannya hingga siku-siku 2 kali. Kelima, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dengan cara dari depan ke belakang dan belakang ke depan.
Keenam, lalu membasuh kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya tentang wudhu Rasulullah SAW menurut 4 mazhab. Yang pertama adalah wudhu Rasulullah SAW menurut mazhab Hanafi. Imam Ibnu Maudud al-Mausili, seorang ulama bermazhab Hanafi, dalam kitab matannya Mukhtar al-Fatwa yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Hanafi, menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunnahnya sebagai berikut. Fardu wudhu adalah membasuh wajah, membasuh tangan dan juga kedua siku, mengusap seperempat kepala dan membasuh kaki dan juga kedua mata kaki. Sunnah-sunnah wudhu: membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali, sebelum mencelupkan tangannya ke dalam wadah air bagi yang baru bangun dari tidur, membaca tasmiyah dari awal wudhu, bersiwak, maddah, istinsyak, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga dengan 1 usapan air, takhlil jenggot dan ruas jari, dan membasuh 3 kali. Yang kedua, wudhu Rasulullah SAW menurut mazhab Maliki. Ibnu Abu An-Najah al-Ashimawi, seorang ulama bermazhab Maliki, dalam kitab matannya Matan al-Ashimawiyah yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Maliki, menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunahnya sebagai berikut. Adapun fardu wudhu ada 7. Niat dan membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap seluruh kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, fa'ur atau muwalah, tadlik atau menggosok. Namun wajib atasmu saat membasuh wajah melakukan takhlil pada jenggotmu yang tipis, di mana kulitnya tampak terlihat. Adapun jika jenggotmu tebal, maka tidak wajib takhlil. Begitu juga wajib atasmu melakukan takhlil pada ruas-ruas jari, sebagaimana pendapat para masyhur. Sedangkan sunah-sunah wudhu ada 8, yaitu membasuh kedua tangan sampai pergelangan, maddah, istinsyak, istinsar, yaitu membuang air yang dimasukkan ke dalam hidung, mengusap kepala dengan membalikannya dari belakang, mengusap sisi luar dan dalam telinga, mengusap telinga dengan air yang baru dan tertib. Adapun fadilahnya atau anjuran di dalam kualitas sunnah ada 7. Tasmiyah, berwudu dan di tempat yang suci, meminimalkan penggunaan air, meletakkan wadah air di atas tangan kanan, membasuh kedua dan ketiga jika tidak sempurna pada basuhan pertama, memulai usapan kepada dari arah depan, bersiwak. Yang ketiga, wudhu Rasulullah SAW menurut mazhab Syafi'i. Imam Abu Syuja al-Asfahani dalam kitab matanya Al-Ghayah wa At-Taqrib, yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Syafi'i, menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunahnya sebagai berikut. Fardu wudhu ada 6. Niat saat membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan juga kedua siku,
mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki. Tertib anggota wudhu sebagaimana telah disebutkan. Dan sunah-sunahnya ada 10. Tasmiyah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam pada air. Mudamadah, istinsyak, membasuh sisi dalam dan luar telinga dengan air yang baru. Tahlil jenggot yang tebal, tahlil ruas-ruas jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas yang kiri, melakukan wudhu 3 kali dan mualah. Dan yang terakhir adalah wudhu Rasulullah SAW menurut mazhab Hanbali. Imam Mar'i bin Yusuf Al-Karmi dalam kitab matanya Dalil at-Thalib li Nail al-Matalib yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Hanbali, menetapkan praktik wudhu dari sisi rukun dan sunahnya. Sebagaimana fardu wudhu ada 6. Membasuh wajah termasuk madah dan istinsyak, membasuh kedua tangan dan juga kedua siku, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki, tertib dan mualah. Serta sunnah wudhunya ada 18, yaitu menghadap kiblat, bersiwak, membasuh telapak tangan 3 kali, mendahulukan madah dan istinsyak sebelum membasuh wajah, memperbanyak hirupan air dalam madah dan istinsyak kecuali bagi orang yang berpuasa, menekan anggota wudhu yang dibasuh, memperbanyak basuhan di wajah hingga ke sisi luar dan dalam, taklil jenggot yang tebal, taklil ruas-ruas jari, membasuh telinga dengan air yang baru, mendahulukan anggota wudhu yang kanan atas kiri, melebihkan wilayah basuhan kedua dan ketiga sehingga senantiasa berniat hingga wudhu selesai, berniat saat membasuh telapak tangan, membaca niat secara sir, membaca 2 kalimat syahadat setelah berwudhu dan menghadap ke arah langit, mandiri dalam berwudhu tanpa bantuan orang lain. Materi tentang wudhu menurut Rasulullah dan mazhabnya saya mendapatkannya dari rumahfikih.com dalam bentuk PDF. Dan yang saya jelaskan sebelumnya, saya juga menonton video tentang tuntunan wudhu dari LPSI UAD. Di sini dari video tersebut saya merasa bahwa tata cara saya berwudhu ada sedikit perbedaan. Di saat dalam video tersebut, ketika menghirup air itu menggunakan tangan kanan, tetapi kalau saya menggunakan kedua telapak tangan. Jadi itu bisa menjadikan saya koreksi untuk berwudhu selanjutnya. Sekian dari saya, semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyebutan nama dan pelafalan ayat Al-Quran ada kesalahan, karena saya di sini juga masih belajar. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.